Halo semuanya, kembali bersama saya Salsa Podcast. Di sini kita akan sharing sedikit mengenai perkembangan mobil listrik. Di sini saya bersama Mas Wahyu sebagai narasumber yang ingin sharing sedikit ya Mas mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia. Iya. Ya, silakan apa sedikit opininya nih mengenai perkembangan mobil listrik yang sekarang udah mulai marak ya. Terkait mobil listrik sendiri, sebenarnya sangat pesat ya kemajuannya di sini, dan itu menurut saya cukup bagus untuk kedepannya perkembangan kendaraan listrik di dunia maupun di Indonesia sendiri juga pasti sangat berdampak baik ya, dan bagus juga demi lingkungan, yang mana sekarang polusi udara apalagi khususnya di Jakarta udah cukup parah ya, ya. Dengan melihat perkembangan penjualan mobil listrik ataupun kendaraan listrik lainnya yang mulai pesat di sini juga, itu cukup, ya, sudah cukup sangat baik lah, gitu aja sih. Kan Masnya bilang nih untuk di luar negeri juga perkembangan mobil listrik yang kendaraan yang berbau listrik tuh udah mulai maju banget ya. Seperti yang saya juga tahu nih, sempat baca juga sebelumnya di Cina tuh semuanya udah kendaraannya listrik nih Mas. Bagaimana tuh pendapat mengenai kalau semua dari warga negara Indonesia ini menggunakan kendaraan listrik? Apakah ada tentunya ada keunggulan dan minusnya ya? Itu bagaimana tuh Mas menurut Mas? Terkait penggunaan kendaraan listrik di Cina yang hampir mungkin 80% ya, 80% udah menggunakan kendaraan listrik di sana. Sebenarnya itu cukup baik untuk diterapkan juga di sini ya, di Indonesia sendiri itu cukup baik. Yang dimana sebelumnya Cina juga mulai mengurangi kendaraan yang bahan bakar fosil ya. Tentunya plus minusnya pasti ada ya di setiap kendaraan ataupun barang sekalipun juga pasti ada plus minusnya. Terutama untuk kendaraan listrik sendiri, plusnya adalah ya, yang pertama tentunya pasti jauh lebih ramah lingkungan, dan yang kedua secara bahan bakar mungkin lebih sedikit efisien dan hemat energi gitu ya. Dan yang ketiga sangat praktis ya untuk sekarang, apalagi di beberapa tempat pengisian bahan bakar itu udah ada tempat untuk recharge baterai mobil ataupun kendaraan motor listrik ya, tinggal ditukar baterai aja itu udah bisa. Dan minusnya juga pasti ada, berdampak juga pada lingkungan, apalagi sebelumnya dari bahan bakar fosil sendiri, tentunya itu dari dari minyak bumi juga, minyak bumi, apalagi yang contoh kayak sekarang dari bensin pun sama kayak gitu. Dan tentunya penggunaan baterainya sendiri pun bahan bakunya juga perlu diperhatikan lagi, dan tentunya itu pasti akan berdampak juga pada bumi gitu kan. Di situ ada penambangan litium yang harus perlu diperhatikan lagi, gitu sih paling. Baik, terima kasih. Dan menurut saya ya, kalau misalnya juga untuk diratakan seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan listrik, tentunya juga ada minus di mana masyarakat pelosok ini tentunya kesulitan ya untuk mencari ya energi itu, seperti yang Mas tadi juga omongin, bagaimana mereka mendapatkan sumber energi yang mungkin kalau misalnya kendaraan mobil listrik ataupun motor listrik membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, saya juga ingin bertanya nih, cukup sedikit curious about untuk charger. Maksudnya kan di pom bensin sendiri terkadang ada charger mobil motor ya, Mas. Nah, itu apakah kita juga perlu membayar atau emang disediakan gratis dari pemerintah? Tentunya terkait soal itu, pasti di tempat pengisian bahan bakar ataupun pengisian energi listrik itu ada beberapa tempat yang gratis untuk merecharge, dan ada juga yang
berbayar. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Dan tentunya yang seperti yang dibilang tadi, di beberapa daerah pasti belum semua rata tentang pengisian pengisian ulang recharge baterai, dan pasti itu akan bertahap dan akan tersebar di seluruh pelosok lah. Namanya juga kita baru dan nggak mungkin secara instan kita langsung meratakan semuanya, dan itu perlu waktu juga sih paling pasti. Baik, terima kasih. Cukup terjawab ya teman-teman. Nah, untuk mobil listrik dan motor listrik sendiri ini memiliki keutamaan bahan baku litium ya, Mas. Nah, untuk litium ini sendiri, apa sih litium itu, Mas? Lithium itu sebagai bahan baku utama baterai ya, yang mana itu adalah dari proses penambangan dari bumi juga. Dan saat ini yang terbanyak penambangan lithium itu kebanyakan itu dari daerah Afrika ya, dan itu juga sebagian besar perusahaannya itu diakuisisi oleh Cina. Makanya produsen-produsen mobil listrik itu kebanyakan dari Cina. Karena yang terutama itu, iya balik lagi, produsennya itu kebanyakan dari Cina. Brand-brand mobil listrik, motor listrik itu kebanyakan dari Cina. Dan itu kenapa lithium penambangannya kebanyakan pemilik utamanya itu adalah dari negara Cina. Tapi untuk produsen semenjak 1990 itu kan Amerika dan Chili ya, Mas. Habis itu diakuisisi oleh Chili. Terus bagaimana bisa sampai ke Cina? Ya itu terkait ini ya, masalah hubungan Cina dan negara Afrika ya. Gimana caranya strategi mereka supaya mengakuisisi itu semua agar semuanya tetap berjalan, agar tetap bisa punya hubungan bisnis lah dengan dari dua belah negara. Dan itu ya mungkin balik lagi ke strategi mereka ya. Itu sudah disusun matang-matang, dan gimana caranya si Cina ini bisa mengakuisisi dari sebagai pemilik pemilik saham dari Afrika tersebut ya terbesar, dan bisa diakuisisi oleh negara Cina. Itu cukup menarik sih sebenarnya, dan saya juga perlu mencari tahu lebih dalam juga terkait hal itu. Baik, seperti yang Mas bilang, kan untuk ataupun motor kendaraan berlistrik itu kan juga membutuhkan litium, yang litiumnya itu sendiri juga berdasarkan dari alam ya. Nah, bagaimana Mas bisa menyimpulkan kalau itu bisa lebih baik daripada kendaraan yang tidak berlistrik seperti sekarang gitu kan, dari bensin gitu kan. Maksudnya itu kan sama-sama alam. Terus kenapa Masnya bisa menganjurkan atau bilang kalau misalnya mobil listrik dan motor listrik sendiri itu lebih unggul lah? Itu bagaimana, Mas? Coba apakah ada tambahan? Tentunya balik lagi ke plus minus tadi ya. Yang mana minusnya adalah kalau kendaraan listrik itu memang ya kita membuka tambang baru gitu ya. Membuka lahan untuk menambang. Dan pastinya itu kan berdampak juga buat bumi. Yang difokuskan di sini adalah bagaimana caranya kita mengurangi polusi udara, dan juga ya kita nggak mungkin gitu loh selamanya mengotori udara gitu kan, karena kita perlu juga oksigen gitu kan. Yang mana juga kendaraan listrik, mobil ataupun motor listrik itu zero pollution, nggak ada sama sekali asap. Dan itu tentunya menurut opini pribadi saya lebih baik ya. Dan itu juga mengutamakan semua orang ya, dibandingkan dengan energi minyak bumi ya, kayak contoh bensin, solar segala macam, itu pasti asapnya pasti akan berdampak
ke polusi ya, Kesehatan. kesehatan. Baik, terima kasih. Untuk mobil listrik ini sendiri kan juga cukup bagus emang ya Mas. Cuman ada beberapa mungkin seperti saya untuk pendapat saya sendiri, saya merasakan kayak untuk pengalaman naik motor listrik nih, saya kan pernah naik Gojek dan itu dia juga membawa motor listrik. Itu untuk gasnya sendiri nggak ada suaranya nih Mas. Jadi kayak saya cukup kaget gitu karena ketika dia datang saya nggak kedengaran. Apakah itu ada pendapat pribadi mengenai itu kayak untuk mungkin biar bisa lebih safety atau gimana? Iya tentunya itu menurut saya itu udah jauh lebih baik ya, walaupun memang dari segi safety memang kurang baik. Ya worst case-nya adalah ketika motor listrik kita kehilangan, kita nggak akan tahu. Maksudnya ketika mesin dinyalakan ataupun kontaknya on, gitu kita nggak tahu. Produsen kendaraan listrik pasti akan memikirkan dari segi hal safety. Pasti itu sudah dipikirkan baik-baik ya. Apalagi sekarang kendaraan listrik tuh masih berkembang. Mungkin kedepannya akan ada improvisasi dari produsen-produsen besar. Apalagi tentunya produsen kendaraan listrik pasti akan terus improve lah. Pasti sih akan lebih baik. Semua masih berkembang gitu loh. Baik, sepertinya cukup dari diskusi kita kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast. Dadah. Salam salsa podcast.